Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Bincang Kita. Perbincangan antara aku dan kamu menjadi kita. Di depan saya ini ada seorang yang spesial tentunya. Tentunya podcast kita akan terus menampilkan orang-orang yang spesial, orang-orang yang istimewa. Siapakah beliau? Mari kita langsung tanyakan kepada beliau. Halo Kak Dewi. Ya, halo Ali. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Mungkin sahabat Asanabil TV ini mau kenal siapa Kak Dewi? Mungkin boleh perkenalan dulu Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Dewi Agustina. Kamu bisa panggil aku Dewi. Sekarang ini kesibukan aku itu sebagai founder salah satu komunitas yaitu Harat Inggris. Dan juga saat ini berkecimpung juga di ranah konten kreator, khususnya sebagai social media spesialis. Terus aku itu sebenarnya lulusannya bukan lulusan di bidang media atau apa ya, atau bahasa Inggris, tapi aku lulusan kuliahnya itu di studi agama-agama Usuluddin ya. Jadi pindah ke bahasa Inggris ini gimana ceritanya Kak? Iya, kalau bahasa Inggris sendiri tuh udah minat sejak aku kecil gitu. Dari SD, aku tuh suka banget dengan bahasa Inggris. Terus sampai di usia saat ini dan ketika mahasiswa, itu kayaknya fasilitas untuk belajar bahasa Inggris itu kayak terbatas gitu. Nah, makanya aku mau menciptakan lingkungan atau wadah untuk pemuda mahasiswa gitu kan, buat belajar bahasa Inggris bareng-bareng gitu. Jadi dibikin suatu komunitas seperti itu. Betul, awalnya di tahun 2022 gitu. Terus aku kayak survei gitu kan, ada 60-an pemuda. Kayak kira-kira mereka itu tertarik nggak ya sama bahasa Inggris? Dan ternyata mereka tertarik banget malah. Yang menjadikan kendala itu satu, yaitu kurang pede sama lingkungan yang tidak suportif. Dua itu. Mungkin kebanyakan dari lingkungan yang kurang suportif ini menjadikan anak-anak itu nggak bisa berkembang gitu. Betul, jadi kayak serba takut gitu kan. Padahal bahasa Inggris itu kan udah menjadi salah satu kewajiban juga sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang ingin mengembangkan skillnya lebih jauh. Nah, bahasa Inggris itu salah satu kewajiban gitu yang harus kita tingkatkan terus, skill yang wajib ditingkatin. Memang bahasa ini adalah salah satu hal yang memang penting buat dunia pekerjaan untuk masa depan juga. Sebagai founder nih Kak Dewi, apa sih tantangan yang bahasanya? Sebagai founder ini tantangan tersendiri yang sulit dihadapi sebagai founder. Oke, tentunya ada dua macam tantangan ya. Yang pertama itu tantangan dari internalnya, terus yang kedua dari eksternal. Yang pertama itu dari internal sendiri, kan kami itu punya kepengurusan gitu, supaya memudahkan pekerjaan komunitas ini semakin berkembang gitu kan. Nah, dari internal itu kan kita perlu bonding ya. Nah, mungkin tantangannya adalah salah satunya karena bentuknya komunitas, itu tidak ada yang namanya keterikatan. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat hubungan atau bonding antar internal itu baik. Nah, dengan cara kita training mereka ataupun mengetahui kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan gitu kan, kesibukan mereka sehari-hari, dan itu dilakukan setiap 1 kali seminggu. Nah, jadi kami ada kayak percakapan gitu, santai-santai, kumpul-kumpul lewat baik itu online ataupun offline. Terus yang kedua tantangannya tentunya dari kebanyakan ya, aku ada survei dari IF itu, Banjarmasin terletak di nomor 2 terbawah pada provinsi di Indonesia yang tingkat kecakapan bahasa Inggrisnya itu rendah gitu. Jadi tingkat yang paling bawah, yang nomor ranking 2 sih, tapi ranking 2 terbawah gitu kan. Nggak bagus juga kalau ranking 2 tapi di bawah kan. Nah itu, ternyata tantangannya ya kesadaran masyarakatnya itu masih minim gitu. Tapi kalau udah punya kesadaran itu mereka bener-bener mau banget mengembangkan, tapi kadang terkendala biaya misalnya, ataupun mereka tuh ada kayak terasa gap gitu loh antara komunitas kami sama kemauan mereka belajar. Itu kayak apakah ikut komunitas ini harus
harus bisa bahasa Inggris dulu gitu. Ada basic dulu gitu. Padahal Kalau kami ngajarin dari nol gitu. Oke. Eh, di Asanabil juga itu ada program bahasa. Jadi Gitu. setiap kelas itu diajarkan langsung dari ahlinya kita ambil. Dari kampung Inggris kita datangkan langsung ke Asanabil. Jadi mereka yang memang dari nol nggak bisa berbahasa Inggris, paling tidak setelah mereka belajar itu memiliki basic untuk bisa berbicara pakai bahasa Inggris ataupun juga bahasa Arab. Nah, begitu. Itu dimulai dari apa usianya? Kalau kami ya dimulai dari kelas 5, kelas 6 sampai kelas 9. Kebetulan saat ini kelas bahasa Inggris itu ada di kelas 7 sama 8 karena kelas 9 sebelumnya sudah menjalani 2 bulan. Jadi mereka itu tahfiz bahasa. 2 itu aja difokuskan dulu. Baru setelah mereka selesai 1 semester baru bisa belajar belajar pembelajaran umum begitu. Nah, ya itu kan bagus banget ya karena dari sekolah itu support gitu. Nah, kadang-kadang itu yang jadi tantangan pas udah lulus dari sekolah itu Iya, loh iya, gitu. betul. Nah, kayak gimana? Jadi mungkin bisa salah satunya alternatifnya bisa gabung sama Hard Inggris gitu Bisa kan. Hard Inggris, bisa join ke Asanabil juga. Ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Kak Dewi ya. Pandangan Kak Dewi tentang perkembangan dunia digital saat ini, tentunya di bidang AI kan, AI lagi naik-naiknya nih. Ya. Salah satunya kan bahasa juga termasuk dalam kategori pendidikan yang tidak lepas dari perkembangan teknologi, tertentu dari Translate, Google Translate kita pakai dulu. Nah, apakah perkembangan AI ini akan berdampak baik atau buruk atau bahkan keduanya? Gitu. Tentunya di setiap tools atau alat-alat apapun itu ya, itu pasti ada positif ada negatifnya. Misalnya kayak pisau gitu kan bisa digunakan untuk yang baik bisa juga yang jahat gitu kan. Betul. Begitu pula dengan saya digitalisasi, AI. Sebenarnya ini salah satu kalau kita pandang sebagai pengajar ya, itu salah satu tools untuk kita mengajarkan media kepada anak-anak itu lebih beragam gitu. Nah, makanya kadang kan kalau kita tahu mungkin pengajar-pengajar yang kategorinya udah usia lanjut atau usia-usianya sudah agak sulit lah untuk mengikuti perkembangan teknologi itu kadang keteteran ya dengan justru muridnya gitu kayak lah kok muridnya lebih tahu nih gitu kan agak bingung nih sebagai pengajar. Makanya itu salah satu tools sebenarnya. Itu pertama tools ya, tools education atau media pembelajaran yang menjadi hal yang positif bagi pengajar. Tapi di sisi lain, kalau misalnya pengajarnya itu tidak ngikutin perkembangan teknologi, maka kebanyakan itu bisa jadi alat anak-anak murid juga sebagai ladangnya kecurangan gitu. Karena kan di sana kita bahkan editan ataupun kayak translate dan lain sebagainya tuh kayak persis banget udah gitu. Kayak dua hal itu sih ada negatif ada positifnya gitu. Pokoknya kalau misalnya digunakan dengan hal-hal yang baik, kayak aku itu nggak ada les atau bimbel sama sekali gitu. Sedangkan kan teman-teman aku bimbel semuanya, bimbingan belajar, kursus dan lain sebagainya. Tapi aku nggak ada sama sekali. Nah, aku menggunakan teknologi itu untuk belajar mandiri dengan YouTube, otodidak. Apalagi kalau misalnya sekarang ada AI, pakai AI gitu kan, untuk mengetahui strukturnya atau template-template yang bisa kita gunakan. Tapi balik lagi harus diimprovisasi. Gitu. Karena memang AI ini bisa bikin malas juga. Betul. Bikin nggak kreatif juga. Menghambat kreativitas seorang sih benar. Tapi kalau digunakan dengan porsinya itu mungkin bisa menjadi Justru itu kayak senjata dan value tambahan gitu. Kayak aku belajar digital marketing misalnya kan ternyata dengan adanya AI itu membantu pekerjaan digital marketing itu sendiri dan komersial lainnya tuh sangat membantu sih. Karena memang digunakan pada porsinya juga, nggak berlebihan, nggak juga yang sampai
nggak peduli banget gitu lah, karena memang kita berkembang hidup Karena di serba dunia. cepat gitu kan, harus cepat juga, harus instan juga, tapi harus berilmu juga gitu, harus improve juga. Nah, Kalau taunya pakai-pakai aja kan susah juga. Kak Dewi ini kan sebenarnya seorang founder, seorang apa content creator, betul. apalagi tadi. Apa Sebenarnya aja lah ya banyak dikerjakan. Itu memanajemen waktunya itu bagaimana? Oke, ini menarik sih ya kalau tentang manajemen waktu itu. Aku udah terbiasa suka berkegiatan itu sejak aku SMP. Nah, dari SMP itu banyak sekali yang aku ikutin, kayak hampir semua eskul kali ya. Semua eskul ya? Iya, hampir semua eskul. Paling yang enggak tuh kan kayak apa tuh yang kesehatan-kesehatan itu. PMR. PMR, nah Ya. itu yang enggak aku ikutin, tapi yang lainnya aku ikutin, khususnya kayak kesenian gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu SMA sampai dengan kuliah, ternyata kalau misalnya aku tuh nggak ngerjain apa-apa tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, jadi pertama itu memang karena kebiasaan ya, teman-teman ya. Terus yang kedua, aku memanagenya itu dengan cara membuat jurnal. Nah, karena kan kalau simpelnya di HP kita sendiri atau di gadget itu kan ada kalender kan. Nah, di situ aku catetin tuh hari ini tuh ngapain aja, besok ngapain aja gitu. Jadi terjadwal begitu ya? Betul. Sebenarnya tapi ini ada suatu hal yang unik ya. Ada juga orang itu yang bikin jurnal untuk peningkatan skill, ada juga. Nah, kalau aku sendiri membuat jurnal untuk penjadwalan. Kalau untuk peningkatan skill tetap aku buat, tapi aku tidak ingin misalnya kayak hari ini harus belajar bahasa Inggris sampai dengan level menengah misalnya. Nah, itu aku tidak ingin memaksakan diriku berdasarkan timeline waktu. Nah, yang pastinya harus jadwal aja sih secara profesionalitas gitu. Harus memang disesuaikan dengan betul waktunya bagaimana, jadwal hari ini apa aja gitu. Karena itu sih yang paling works dicatat, karena seingat-ingatnya manusia ya. Pasti bisa lupa. Pasti bisa lupa juga. Pernah sering biasanya itu. Betul. Apalagi kita kan kalau nggak catat biasanya, wah tadi apa ya? Betul, Tadi betul apa ya? banget. Tadi Karena apa ya? Gitu-gitu kapasitas memori manusia itu mengingat paling misalnya nih ada 1 jam ya berbicara nih seorang dosen. Paling yang ingat kita 15%-nya aja gitu dari 1 jam itu. Sisanya ya udah sisa sabar ya. Sabar aja ya. Paling kedisiplinan aja gitu. Untuk komunitas Harat Inggris sendiri itu mungkin sahabat Asanabil ada yang mau daftar atau mau join, itu bagaimana lah caranya? Iya, sahabat Asanabil cukup pantengin aja di Instagram kami ya, di komunitas Harat Inggris. Nah, di situ ada tuh open recruitment, terus juga event-event yang teman-teman bisa ikutin seperti English Circle, English Club for Kids. Juga ada intensive class, acceleration class, dan lain sebagainya di sana. Kita bagikan penjadwalannya, dan juga kalau mau join bisa langsung hubungi di DM-nya ataupun yang ada tertera link dan barcode-nya. Berarti bisa langsung DM ke Instagram Harat Inggris. Betul. Untuk tempat sendiri tuh biasanya dilakukannya di mana tuh? Iya, untuk tempatnya kami bersekretariat di Gatot Subroto ya, Gatot Subroto Banjarmasin. Tapi kalau misalnya kebanyakan itu ada English Circle namanya, programnya itu kami melakukan kegiatan itu di UMKM lokal gitu, kayak di kafe lokal, yang mana itu juga membantu peningkatan ekonomi bagi UMKM tersebut gitu. Oke. Untuk Kak Dewi sendiri nih, apakah ada kiranya pesan-pesan untuk sahabat Asanabil dan Asanabil sendiri gitu? Oke. Kalau pesannya ya simple aja mungkin ya. Sebagai khususnya nih anak muda ya, sahabat Asanabil, kalau kita lagi di masa produktif, jangan lupa untuk terus berkarya, karena karya itu mungkin tidak dirasakan manfaatnya hari ini, tapi kalau kita terus memikirkan perkembangan karya tersebut,
maka itu akan menimbulkan value bagi diri kamu sendiri gitu. Dan the key is you have to reach your own goals with language, especially English. Udah keluar bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Nabil. Keren banget. Mungkin itu dari Kak Dewi. Dan Terima thank you banget ya Iya. Ali ya udah ngejakin ke sini. Semoga nanti Iya. next bisa ke Next Asanabil bisa Podcast Asanabil. lagi dan sharing-sharing sama sahabat Asanabil. Masih bingung mau daftarin anak sekolah kemana? Ayo sekolah ke Asanabil.